Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali dengan Bang Gaudens. Bang Gaudens, ini saya ingin bertanya tentang berkepala dingin sikapi isu SARA. Seringkali yang kita lihat begitu ya, berkepala dingin ini selalu ada di tataran atau di level para tokoh-tokoh agama, terutama di pusat begitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya ini bisa menurunkan berkepala dingin ini kepada seluruh lapisan masyarakat kita di bawah? Mungkin juga tokoh-tokoh agama yang berada di kawasan-kawasan lokal, di daerah-daerah, juga ikut bisa berkepala dingin menanggapi berbagai kejadian-kejadian yang sifatnya ada unsur saranya begitu, Bang Gaudens. Karena ini kan sebagai konsekuensi masyarakat yang majemuk ya di tanah air ini. Ya, kalau kita mau jujur mengakui, saat ini pada tingkat masyarakat di akar rumput itu justru jauh lebih jernih berpikir. Sekarang ini ya, sekarang jauh lebih jernih. Ya. Okay. Kita lihat tidak ada gejolak ya. Yeah. Walaupun hal-hal lainnya itu sebatas dalam diskusi di media sosial. Dan memang pertarungannya itu kan pertarungan wacana di media sosial. Yeah. Bagaimana kepolisian memberikan penjelasan yang menjamin rasa adil dan harus transparan gitu. Dan itu yang dituntut oleh masyarakat. Tetapi faktanya memang ternyata masyarakat itu sebagian besar masih mematuhi imbauan-imbauan yang disampaikan oleh para tokoh agama. Kita lihat misalnya di kasus Tangerang, ketika polisi memberi penjelasan berdasarkan fakta lapangan, orang bisa memahami dan bisa menerima. Dan oh ternyata begitu gitu ya. Dalam kasus Batam juga seperti itu. Memang benar pada awalnya polisi mengatakan bahwa yang bersangkutan itu ada gangguan jiwa. Yang kasus Batam ini ya? Kasus Batam. Nah, gangguan jiwanya itu berdasarkan hasil dari rumah sakit beberapa tahun sebelumnya. Tetapi pada saat kasus itu terjadi, beberapa hari lalu, yang bersangkutan tidak dalam kondisi sakit jiwa berdasarkan keterangan pihak rumah sakit yang memeriksa terbaru gitu. Itu artinya sama seperti yang dinyatakan oleh Pak Mahfud MD, aparat kepolisian itu juga mestinya berkepala dingin di dalam mengusut kasus gitu ya. Tidak buru-buru, profesional aja gitu ya. Tidak buru-buru mengatakan gangguan jiwa, pelakunya gangguan jiwa, atau dengan kata lain, jangan defensif di dalam mengusut kasus, karena ini kasus hukum harus berdasarkan fakta. Tanpa fakta, semuanya menjadi kacau. Ya, ini kan artinya memang dampaknya ternyata adalah api dalam sekam. Kasus ini tidak pernah terungkap tuntas, maksudnya begitu kalau kemudian disebut gangguan jiwa. Tapi sebenarnya mungkin waktu itu adalah langkah yang paling instan mungkin yang diambil, mungkin saja ya oleh aparat kepolisian, dalam artian untuk menjaga agar tidak terjadi atau dibesar-besarkan isu tentang kebencian terhadap kelompok tertentu atau agama tertentu begitu loh, Bang Gaudens. Karena kan mungkin saja ini kaitannya dengan sisa-sisa juga ada unsur politiknya begitu, Bang Gaudens. Ya, bisa dipahami. Itu kan kejadian sekitar dari 2018 ya. Pada saat itu bangsa ini atau di berbagai tempat sedang dilakukan kontestasi. Betul. Nah, di dalam kontestasi itu ada keterbelahan akibat politik. Memang supaya tidak membuat runyam, lebih mudah mengatakan bahwa karena pelakunya sakit jiwa. Tetapi ketika kita hanya mengatakan sakit jiwa dan berhenti di situ, itu berarti kita tidak punya peluang untuk membongkar kasus ini secara utuh. Dan kita pun tidak mampu atau tidak punya kesempatan untuk melihat kasus ini secara utuh, apa sih pokok persoalannya. Karena lagi-lagi pokok persoalannya kalau bukan provokasi, ya apalagi gitu. Oke, baik, nanti kita lanjutkan karena sudah kita singgung tadi soal unsur politiknya. Akan kita sayangkan seruan berkepala dingin tanggap isu SARA ini kepada tokoh lintas agama, kemudian kepada masyarakat, tetapi kemudian masih ada yang memanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek misalnya justru. Bang Gaudens, setelah jeda headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat, editorial masih akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Topik hari ini berkepala dingin sikapi isu SARA. Kita masih bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suardi. Bang Gauden, sebelum break tadi saya sempat singgung soal ketika kita menyerukan berkepala dingin dalam menanggapi atau menyikapi isu SARA terhadap masyarakat, kepada tokoh-tokoh lintas agama. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ini menjadi pelajaran juga tentu saja, agar isu-isu SARA ini tidak lagi dijadikan tanda kutip komoditas politik, terutama untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu dalam kepentingan politik yang juga waktu tertentu saja, padahal lukanya bisa lama. Ya betul sekali. Di DPR saat ini memang ada rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama itu ada. Oke. Ya, cuman sampai sekarang tuh belum dibahas ya. Jangan pula kasus-kasus yang muncul di tengah masyarakat dijadikan sebagai trigger untuk pembahasan undang-undang yang dimaksud. Tentu tidak seperti itu adanya. Yeah. Yang paling penting itu pada tingkat elit, terutama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama sudah bersatu. Karena itu masyarakat di bawah itu juga hendaknya bersatu. Yeah. Nah, ketidaksatuan itu kan biasanya selalu ada yang kita sebut sebagai katakanlah provokator atau yang menyebar isu. Nah, biasanya chaos di bawah itu berawal dari isu. Yeah. Karena itu dalam editorial tegas sekali dikatakan bahwa selesaikan semua persoalan secara adil dan transparan. Kata kuncinya itu pada transparansi untuk kasus ya. Oke, kembali ke soal hukum adalah Panglima itu tadi ya Bang Gauden. Baik, kita sapa dulu ya pemirsa yang sudah bergabung di Editorial Media Indonesia pagi ini. Pak Adi Wibowo di Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Adi. Ya, selamat pagi Bapak ya. Ya, silakan Pak Adi. Sehat selalu Bapak-bapak berdua ya. Betul, sehat untuk kita semua Pak. Silakan. Ya. Jadi gini Pak, menanggapi isu SARA tersebut, masyarakat pasti sudah berkepala dingin. Cuma ini sebaiknya dituntaskan ya, diperjelas benar sampai ke pengadilan karena dampaknya besar Pak ini Pak. Gitu. Masyarakat ini se-Indonesia ini kan jutaan orang nih dengan pola pikir berbeda-beda. Jangan sampai betul kata Pak Suhardi tadi, jangan sampai jadi api dalam sekam. Karena apa? Kemarin belum lama di Solo pada saat Pak Jokowi datang, orang cuma menebar brosur ya, bukan brosur maaf, spanduk, ditangkap polisi sampai seperti itu. Giliran penyerangan ustadz, pembakaran masjid yang sensitif sekali ini, itu buru-buru dikatakan orang gila. Itulah ini yang ada kepercayaan masyarakat kepada kepolisian semakin turun nih seperti itu. Nah, belum lagi kemarin di media Indonesia juga ada itu kriminalisasi utama. Akhirnya muncul seperti itu. Itu muncul dengan sendirinya. Nah ini jangan sampai benar. Ini hal yang sangat sensitif. Saya sebagai masyarakat netral ya, menyinggung agama apapun itu sebaiknya diusut tuntas. Apapun agamanya, nggak cuma Islam. Karena ini sensitif sekali. Betul, seperti kata Pak Mahfud MD itu. Syarat ke pengadilan itu biar hakim yang memutuskan orang itu gila atau tidak, gitu loh. Jangan buru-buru dibilang gila gitu. Waduh ini sensitif loh Pak. Ini saya sebagai masyarakat netral ya. Mau nyerang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, apapun tegakkan sampai tuntas. Ini menurut saya gitu. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu semuanya. Terima kasih Pak Adi Wibowo di Solo. Kemudian Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak Nugroho. Pagi Bung Gauden, selamat pagi Bung Indra. Ya. Selamat pagi Pak, silakan. Agama ini adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Termasuk SARA, itu suku dan sebagainya, itu memang ciptaan Allah. Dan Indonesia kaya dengan kondisi Bhinneka. Tapi Bhinneka ini bisa jadi kekuatan, tapi juga bisa jadi ancaman. Nah, tentu orang yang tidak suka Indonesia akan menggunakan ini dengan kepentingan pribadi dalam luar negeri untuk mengobok-obok Indonesia sehingga menjadi kacau. Nah, tugas polisi, tugas aparat negara seperti yang dikatakan oleh pendahulu tadi adalah hadir dalam tiap masalah dengan adil. Ini yang paling penting. Sehingga tidak ada kesan
pemilah anak emas dan anak loyang. Agama ini sebenarnya kami sudah bertemu dengan tokoh agama dalam berbagai seminar dan webinar. Kami sudah sepakat bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama manapun. Bahwa Tuhan itu satu, itu kita sudah sepakat. Alangkah baiknya kalau Metro juga punya rubrik 1 minggu sekali untuk bicara ini. Tokoh agama siap itu, Pak. Ya, baik. Tetapi yang penting adalah petugas keamanan ini benar-benar adil. Bab suka tidak suka, oknum-oknum atau orang-orang dalam tiap bagian, apa polisi, apa tentara, itu kan juga terpengaruh oleh agamanya masing-masing. Satu contoh kita gagah hukum, Pak Nugroho ya. Sekali Ya, ketika baik, kita mendengar ada jenderal polisi membela agama karena merasa tersinggung, itu kan lucu tuh Jenderal Napoleon. Baik. Ya. Jadi Baik, Pak Nugroho, kita sudah tangkap poinnya Pak polisi Nugroho ya. Kita bergantian dengan penelpon selanjutnya ya Pak Nugroho. Terima kasih Pak Nugroho. Intinya juga sama, kuncinya ada di penegakan hukum. Kita ke Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Indra Maulana dan Bung Gaudensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro. Waalaikumsalam. Silakan Ya. Ibu. Agama ini diturunkan ke dunia ini untuk memperbaiki 3 relasi, yaitu relasi antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam semesta. Agama apapun itu. Tetapi penghayatan keimanan itu sering terpisah dari perbuatan sosial yang diharapkan. Tadi sudah dikatakan suku, ras, agama juga, dan sekarang yang lebih rumit lagi adalah problem kemanusiaan. Ada demokrasi, keadilan, HAM, lingkungan, dan segala jenis keberpihakan. Nah, tapi problem kemanusiaan ini akan bisa ditanggulangi bila ditekankan kepada seluruh masyarakat bahwa beragama itu untuk menyejukkan. Jadi lebih mementingkan sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan itu semua agama pasti dasarnya adalah mementingkan orang lain. Jadi Baik, Ibu Indra. sekarang semua yang berwenang harus membuat bagaimana supaya pemahaman ajaran agama ini baik, menghilangkan politisasi agama, yaitu orang-orang yang punya kepentingan pribadi dengan bungkus agama, dan persatuan dan kesatuan antar umat beragama untuk membuat semuanya sejahtera dengan dasar agama yang menyejukkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indra ya telah memberikan tanggapan. Ini menarik juga, memang soal beragama itu adalah untuk menyejukkan. Kita beralih ke penelpon selanjutnya, Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Golden News. Silakan Pak Ondo. Saya memulai dengan sebutan gila. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa gila itu ada 3, yaitu sakit ingatan, sakit jiwa. Ada juga yang gila karena tidak biasa. Misalnya balita minum bensin itu juga gila. Atau orang makan pakai asbak dan merokok asbaknya adalah piring, itu juga gila. Ada juga yang terlalu, yaitu kurang ajar. Polisi masa ditodong, itu juga gila. Jadi disebut orang gila bukan berarti otomatis tidak dapat dipidana. Itu wewenang hakim dengan meminta keterangan dari ahli sesuai dengan pasal 44 KUHP. Menurut saya, untuk menjaga perdamaian dan kesatuan ada di tangan kita semua. Masyarakat, tokoh agama, politisi, media mainstream terutama yang memberitakan berita, atau pengguna medsos. Jadi media harus hati-hati. Jelas bahwa isu yang belum jelas bisa menyulut amarah dan mengganggu perdamaian. Ada juga yang memanfaatkan isu tersebut dipolitisasi, mengatakan ini under design. Ada juga yang mengatakan, terutama itu wakil DPR itu mengatakan ini adalah unsur menjurus ke PKI karena di bulan September berurut-urut, beruntun. Ini yang begini-begini memang harus kita hati-hati. Kita rakyat yang harus cerdas, tidak hanya kepala dingin. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga.
di Bekasi, Jawa Barat. Ini ada 4 penelpon ya Bang Gaudens. Intinya satu, ada beberapa poin yang benang merahnya ada, yaitu kuncinya penegakan hukum seperti yang sudah kita bahas tadi. Terus Bu Indra tadi juga mengingatkan bahwa sebenarnya beragama itu kan tujuannya untuk menyejukkan. Kok jadi aneh kalau sampai kemudian menjadi panas hubungan antara sesama manusia. Dari Pak Undu juga mengingatkan, itu menarik sekali bahwa soal ini tetap bisa dipidana begitu Bang Gaudens. Ya betul sekali bahwa tadi saya katakan bahwa memang menjadi persoalan itu ketika segala sesuatu itu ditutup-tutupi. Dan orang itu senang sekali bermain isu pada saat sebuah kasus itu ditutup-tutupi. Malah berspekulasi ya Bang? Ya berspekulasi. Itu kan kadang itu orang tidak berdasarkan fakta tapi lebih kepada apa yang dia pikirkan. Jadi apa yang dimaunya itu. Subjektivitas pemikiran ya? Betul. Itu kan halu jadinya. Yeah. Ketika mengembangkan isu bahwa terjadi kriminalisasi tokoh agama dan juga terjadi secara sistematis dilakukan penyerangan terhadap tokoh-tokoh agama tertentu, polisi harus membuktikan bahwa hal itu benar atau tidak. Jangan defensif. Belum apa-apa sudah dikatakan, oh sakit jiwa. Nah tadi Pak Ondo katakan, kalau disebut gila, ya biarkanlah pengadilan untuk mengatakan dia gila. Proseslah hukum. Proses menurut hukum. Atau dibawalah ke rumah sakit. Buktinya kan dalam kasus Batam, walaupun dikatakan gila pada awalnya, setelah diperiksa kembali ke rumah sakit, ternyata sehat-sehat saja. Sehingga layak orang itu untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Mestinya dalam kasus Makassar juga seperti itu. Nah, kita berharap masyarakat jangan terpengaruh, percayakan semua kepada aparat penegak hukum, dan aparat penegak hukum harus menjamin soal rasa keadilan dan yang paling penting itu transparansi. Rasa keadilan itu di dalam proses tentu pada saatnya nanti menuntut rasa keadilan ketika vonis gitu. Oke, baik. Nah tadi sempat disinggung juga Bang Gaudens, nanti kita lanjutkan setelah jeda komersial begitu ya. Tadi juga disinggung juga bagaimana sebenarnya media sosial ini juga punya peran yang cukup signifikan ketika isu-isu SARA ini dijadikan komoditas begitu. Nanti kita akan ulas lebih lanjut, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bicara berkepala dingin menyikapi isu SARA, tapi kita masukkan sekarang di segmen ini adalah di era 4.0. Ada peran medsos di situ. Informasi tak terbatas datang dari mana saja, penyebaran hoax itu juga sangat masif begitu Bang. Nah bagaimana peran media sosial, terutama masyarakat menyikapi media sosial ya, bukan media sosial, tapi bagaimana masyarakat dewasa juga bermedia sosial dalam konteks berkepala dingin sikapi isu SARA ini? Ya, media sosial itu kan seperti pisau dia ya. Pisau itu kalau di tangan dokter bedah itu bisa menyelamatkan nyawa, tetapi di tukang jagal itu untuk membunuh. Begitu saja media sosial, tergantung siapa yang menggunakannya. Karena itu literasi itu penting untuk media sosial. Kita harus katakan bahwa mengonsumsi informasi di media sosial itu harus diklarifikasi kebenarannya. Karena dia tidak dikelola mematuhi kode etik. Dia tidak punya kode etik di sana. Tidak ada kaidah-kaidah yang dipatuhi di media sosial. Beda misalnya media-media mainstream itu ketika memberitakan sesuatu itu melewati proses verifikasi. Karena itu bijaklah bermedia sosial. Itu yang paling penting. Bijak bermedia sosial sehingga jangan sampai informasi-informasi yang dari media sosial dijadikan dasar untuk bertindak ceroboh gitu. Berkepala dingin ini dasarnya bijak dulu itu tadi ya, supaya betul. Bisa bijak berkepala dingin terlebih dahulu gitu ya Bang. Makanya kita mengajak masyarakat untuk berkepala dingin itu dalam pengertian bahwa lihatlah segala sesuatu berdasarkan fakta yang jernih gitu. Jangan mengambil interpretasi dari apa yang tidak diketahui. Yang paling berbahaya itu ketika kita menganggap sesuatu yang tidak ada itu menjadi fakta. Nah, itu yang berbahaya itu seringkali begitu. Karena bisa saja begini juga seringkali ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang bisa kita temui langsung begitu Bang Gaudens. Kecenderungan terhadap
kelompok tertentu yang dia sudah berada di dalamnya, maka dalam media sosial apapun itu akan menjadi konsumsi dan sebuah kebenaran begitu Bang Gaudens. Bagaimana itu supaya terminimalisir atau bahkan bisa hilang sehingga tidak ada subjektivitas yang disebut Bang Gaudens tadi tidak ada tapi dianggap ada. Ya itu tadi saya katakan itu akan terbantu kalau setiap peristiwa, setiap kasus, apalagi yang terkait dengan kalau dianggap sangat dekat dengan agama, mestinya diselesaikan secara tuntas dan adil. Betul. Jangan ada kasus yang diistimewakan, ada kasus yang tidak diistimewakan. Harus menganggap semua kasus itu sama dan diproses secara hukum dan transparan sehingga masyarakat itu punya penilaian yang sama pada fakta yang objektif. Sekarang ini kan belum apa-apa dikatakan sudah gila gitu ya. Ya bawalah ke pengadilan kasusnya, biarkan hakim yang menilai karena kita percaya kepada negara hukum. Jadi hukum itu tetap berjalan tegak lurus gitu. Oke. Tapi kalau kita berbicara soal tentang pengelolaan isu SARA di negara ini sebagai mungkin catatan atau evaluasi singkat begitu Bang Gaudens, dalam 10 tahun terakhir ini sebenarnya bagaimana sih pengelolaan isu SARA kita mungkin dibanding pada 10 tahun ke belakang gitu? Ya kalau pada masa Orde Baru itu kan segala sesuatu itu dibungkamkan ya, sehingga kita tidak pernah kita belajar dari kasus isu-isu SARA pada sebelumnya, pada masa sebelumnya. Karena segala sesuatu itu ditutup-tutupi. Ketika zaman reformasi, segala sesuatu itu dibuka terus terang benderang sehingga kita tahu mana yang benar-benar SARA, mana yang tidak. Dan ternyata di dalam banyak kasus hal-hal yang sebelumnya dinyatakan sebagai SARA pada akhirnya di ujungnya sama sekali bukan SARA. Itu artinya kita terlalu cepat kita mengatakan sesuatu itu bukan karena dipikirkan, dikatakan dulu baru berpikir gitu. Oke, jadi ini sekali lagi himbauan agar tetap berkepala dingin terhadap seluruh masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat lokal begitu ya di daerah, juga menyadari betul bahwa sebagai masyarakat majemuk di tanah air ini berkepala dingin menyikapi isu SARA menjadi hal yang sangat penting ya Bang. Betul sekali, Indra. Kata kuncinya itu satu ya, akal mendahului tindak. Akal mendahului tindak. Jangan nindak dulu baru berpikir gitu. Baik, terima kasih Bang Gaudens atas ulasannya di editorial pada hari ini. Semoga menjadi catatan kita semua, wawasan kita semua berkepala dingin menyikapi isu SARA. Terima kasih, salam sehat Bang Gaudens. Tidak hanya aparat yang harus bertindak cepat dan tepat, para tokoh masyarakat dan agama juga diharapkan mengajak masyarakat bijak dan berkepala dingin agar tidak mudah tergiring oleh provokasi pihak-pihak tertentu. Tiap kasus yang memuat isu sensitif bila dibiarkan berlarut-larut bisa berkembang menjadi besar dan mengancam persatuan bangsa. Demikian editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Metro TV